Oke, selamat malam. Saya Garudara dari komunitas Astaga Yatri. Di sini saya akan mengklarifikasi tentang penemuan kala. Pada tanggal 15 Juni, kalau nggak salah, kami mendapat info dari yang anggota Astaga Yatri, Mbah Sugeng, melalui WA Group. Dan pada tanggal 16 Juni, saya dan Mbah Sugeng ke sana. Setelah itu, saya jabrian dengan Pak Haryadi via WA untuk prosedur perlaporan. Dan pada tanggal 18 Juni, saya mewakili anggota komunitas Gayatri lainnya mengirim surat ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Dan dengan respon cepat, alhamdulillah tanggal 19 Juni, Pak Haryadi dan tim serta orang-orang media meluncur ke lokasi. Dan untuk sejarah sejarah itu interpretasi. Sekali lagi saya tekankan, sejarah itu interpretasi. Dan secara geografis, untuk topom ini karena Arcakala terletak di desa Kauman atau di kelurahan Kauman. Untuk topom ini Kauman menurut saya berasal dari kata Om. Kata Om dalam Ojet berarti suku kata suci sebagai penghantar mantra-mantra atau pujian. Untuk kata dasar Kauman berarti untuk Kauman berarti adalah tempat untuk melakukan puji-pujian dulunya. Dan jelas di situ terdapat Arcakala 2 buah dan di museum 2 buah. Dan menurut Pak Dwi ada 6 buah, lah kurang 2. Menurut info ada di bawah tower. Dan itu merupakan yang masih diduga candi sebenarnya. Ada bangunan suci candi untuk tempat melakukan puji-pujian. Dan berikut ada pembanding dari Pak Agung tentang Karesian dan Kadewa Guruan sebagai pembanding kata Kauman. Yang pertama tentang Karesian. Kalau kita perhatikan, istilah Karesian ini terbangun dari kata Ka, Resi, An, yang kalau kita artikan adalah tempatnya para resi, tempat para resi melakukan aktivitasnya. Tentu aktivitas di sini adalah yang bersifat spiritual. Jadi Karesian itu secara umum adalah tempat para resi, jadi lebih umum. Nah, akan kita lihat bedanya nanti dalam Kadewa Guruan yang sifatnya lebih khusus. Ini pendapat pribadi, sangat mungkin salah. Kadewa Guruan mengutip pendapat dari Pak Agus Aris Munandar dalam Historia. Kadewa Guruan adalah lembaga pendidikan, tempat para siswa melakukan pembelajaran yang letaknya jauh di pedalaman, di tengah hutan, di lereng gunung dan sebagainya. Nah, istilah Kadewa Guruan ini sudah dibahas, sudah dibicarakan dalam kitab Rajapati Gundala di era Singasari. Dalam negara Ketagama juga disebutkan bahwa suatu waktu Raja Hayam Wuruk itu pernah mendatangi sebuah Kadewa Guruan di tengah hutan yang bernama Wanasrama Sagara. Nanti untuk lebih lanjut bisa dilihat di bukunya Pak Hadi Sidomulyo tentang perjalanan Prapanca. Jadi kalau Karesian tadi itu bersifat umum, kalau Kadewa Guruan itu lebih bersifat khusus. Masih mengutip pendapatnya Pak Agus, kenapa disebut Mandala Kadewa Guruan? Karena biasanya bangunan-bangunan di Kadewa Guruan itu dibuat sedemikian rupa di mana seorang dewa guru, seorang maharsi itu tinggal di tengah, di pusat. Kemudian di pinggir kanan kiri di sekitarnya itu dikelilingi oleh siswa-siswanya.
di mana bangunan-bangunan untuk siswa itu menurut tataran atau tingkatan siswa tersebut, sehingga membuat sebuah denah seperti lingkaran, maka kemudian disebut sebagai mandala. Karena di situ dipimpin oleh seorang dewa guru atau maharsi, maka kemudian disebut dengan mandala kadewa guruan. Di mandala kadewa guruan, siswa bisa belajar mandiri maupun berkelompok, dan banyak hal yang bisa dipelajari di kadewa guruan, mulai dari filsafat, tata upacara, sampai hal-hal yang bersifat sunya atau kesunyian atau makna kehidupan barangkali gitu ya. Fungsi lain dari mandala kadewa guruan juga bisa kita lihat di naskah-naskah yang kita kenal dengan naskah-naskah di Merapi Merbabu. Jadi selain sebagai tempat menuntut ilmu, belajar ilmu, tempat bertapa, di mandala kadewa guruan juga sebagai tempat di mana para pendeta, para brahmana, para resi itu menuliskan ajaran-ajarannya. Jadi semacam kalau dalam istilah pondok pesantren gitu ya, itu ada yang namanya tafsir. Nah, dari sutra, dari Weda barangkali, kemudian itu dimaknai, ditafsirkan, terus kemudian ditulis menjadi ajaran-ajaran yang lebih aplikatif, lebih mudah dijalankan, lebih mudah diterima oleh para pemeluknya. Jadi fungsi lain dari kadewa guruan selain sebagai tempat aktivitas spiritual dan pusat pendidikan, juga sebagai tempat di mana ajaran-ajaran itu diciptakan. Model lembaga pendidikan kadewa guruan ini tidak hilang, malah kemudian diadopsi oleh agama Islam yang di kemudian hari kita lihat sebagai satu bentuk pendidikan pondok pesantren, di mana ada seorang kiai atau ustadz gitu yang kemudian didatangi oleh para santri-santrinya, tinggal di satu tempat di satu waktu, dan pembelajarannya berlangsung barangkali hampir 24 jam dengan segala aktivitasnya. Itu sependek pengetahuan saya tentang karesian dan mandala kadewa guruan. Oke, itu tadi ya interpretasi kami sejarah geografi dari topomini Kauman. Nah, dan sekarang untuk dari epigrafi. Oke ya, terkait sumber data, saya di sini hanya mendalami dan mempelajari dari prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung sendiri berupa lempeng tembaga atau tampra sebanyak 12 keping yang masing-masing bertuliskan pada kedua sisinya, kecuali lempeng pertama yang hanya satu sisi. Lempeng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 itu ditemukan di daerah Kediri pada tahun 1975. Sedangkan lempeng 2, 4, dan 6 baru ditemukan pada tahun 2001 di daerah Kediri juga. Namun sekarang untuk prasasti tersebut menjadi koleksi Museum Nasional. Dan raja yang mengeluarkan prasasti tersebut adalah Nararya Sumenengrat pada tahun 1255. Siapakah Nararya Sumenengrat? Oke, dalam prasasti Maribong 1248 di sana ditemukan nama Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Sumenengrat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Nararya Sumenengrat adalah nama asli Bathara Wisnuwardana yang tertulis pada naskah Negara Kertagama, yaitu yang memerintah Kerajaan Tumapel pada tahun 1252 sampai dengan 1268 Masehi.
Sementara itu, dalam naskah Pararaton disebutkan bahwa tokoh Wisnuwardana memiliki nama asli Ranggawuni yang memerintah pada tahun 1250 sampai dengan 1272 Masehi. Maka dapat disimpulkan bahwa Ranggawuni dan Suminingrat adalah orang yang sama. Langsung ke pokok permasalahan. Apa nama Kalangbret tertulis? Maksud saya benar-benar tertulis di Prasasti Mula Malurung? Ya, saya jawab iya. Nama Kalangbret sendiri tertulis pada lempeng 3A. Di lempeng 3A tersebut tertulis Rikala Kaprastita Nira Yuyutira Engkane Sang Hyang Dharma Ri Kalangbret. Prasasti Mula Malurung tidak menyebutkan nama Buyut Nararya Suminingrat. Hanya disebutkan bahwa tokoh tersebut didharmakan di Kalangbret. Menurut naskah Negara Kertagama, tokoh Sri Ranggarajasa, kakek Suminingrat, adalah putra dari Sri Girindra yang konon lahir tanpa melalui rahim. Apakah Buyut Nararya Suminingrat yang didharmakan di Kalangbret sama dengan Sri Girindra? Ya bisa jadi demikian. Secara harfiah, nama Girindra sendiri bermakna Raja Gunung, yaitu julukan untuk Dewa Siwa. Pada Majapahit, nama tersebut sering digunakan oleh beberapa orang raja. Dari kesimpulan tadi, bisa dipastikan bahwa yang didharmakan di Kalangbret adalah Buyut dari Nararya Suminingrat. Jadi bukan ayah Suminingrat. Jika kakek Nararya Suminingrat yang bernama Arok, pendiri Tumapel atau Singasari dengan Wangsara saja, Rajasa, apakah ayah Arok atau Buyut Suminingrat yang didharmakan di Kalangbret berasal dari masa Singosari? Ya jelas bukan toh. Wong yang mendirikan Singasari saja Arok kok. Berarti ayah Arok atau Buyut Suminingrat berasal dari masa Kediri. Proses pendharmaan itu 12 tahun pasca wafat loh. Sekarang PR Anda, siapa Buyut dari Nararya Suminingrat yang didharmakan di Kalangbret? Menilik banyaknya prasasti era Srengga atau Kertajaya. Contoh saja Biri, Galunggung, Semberingin Kulon, Kamulan, bahkan Sapu Angin pun yang menjadi perdebatan juga era Srengga. Satu lagi, Prasasti Jaring era Srigadra. Kenapa pada bagian Citareka juga tertulis Kertajaya juga ya? Ingat ya, PR. See you next time. Bye-bye.